Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Rahmawati dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang materi metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan segala reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang dimana metabolisme itu prosesnya dibantu oleh katalis yang disebut dengan enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma, yang terdiri atas protein atau senyawa yang berkaitan dengan protein. Komponen enzim itu terbagi menjadi dua, apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim itu tersusun dari protein yang bersifat labil terhadap suhu dan pH. Sedangkan gugus protestik itu bukan protein, dibagi menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim, yang dimana kofaktor itu molekul anorganik, sedangkan koenzim itu molekul organik, yang semua itu menjadi satu yang disebut dengan holoenzim. Sifat-sifat enzim yang pertama biokatalisator, yang kedua bekerja spesifik, yang ketiga reversibel, dan yang keempat bekerja efisien. Faktor yang mempengaruhi enzim itu ada 5. Yang pertama temperatur, yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi, yang keempat aktivator, yang kelima inhibitor. Cara kerja enzim itu terbagi menjadi dua. Yang pertama teori lock and key dan teori induced fit. Yang dimana teori lock and key itu disebut juga teori gembok dan anak kunci. Yang dimana enzim dan sutrap bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk dalam gembok. Sedangkan teori induced fit itu disebut juga teori kecocokan yang terinduksi, yang dimana sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel ketika substrat memasuki sisi aktif enzim. Bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Setelah saya menjelaskan tentang metabolisme, yang dimana metabolisme itu terbagi menjadi dua. Yang pertama katabolisme, yang kedua anabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, yang dimana berguna untuk menghasilkan energi. Contoh proses katabolisme adalah respirasi. Respirasi terbagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Apa itu respirasi aerob dan respirasi anaerob? Respirasi aerob merupakan proses pembentukan energi yang membutuhkan oksigen, yang memiliki 4 tahapan. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transfer elektron. Apa itu respirasi anaerob? Respirasi anaerob merupakan proses pembentukan energi yang tidak membutuhkan oksigen. Contoh peristiwa respirasi anaerob pada proses fermentasi. Fermentasi terjadi juga pada jaringan otot yang kekurangan oksigen karena aktivitas yang berlebih dengan hasil akhir berupa asam laktat. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang anabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa menjadi senyawa kompleks, yang biasanya proses ini memerlukan energi. Contoh proses anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik dari zat anorganik dengan bantuan energi cahaya, yang dimana reaksinya terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang terakhir, kemosintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat menggunakan energi kimia. Contohnya proses ini yaitu bakteri nitrifikasi yang memfiksasi nitrogen di atmosfer. Contoh reaksinya seperti di bawah ini. Sekian dari materi yang saya bahas. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.